Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jamaah sekalian, baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, maupun juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, ya kita akan melanjutkan pembahasan yang membahas kandungan-kandungan atau faidah yang terdapat dalam tafsir surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-144 yang berkaitan dengan beberapa hukum fikih puasa. Di mana pada Al-Baqarah 183-nya Allah menjelaskan tujuan Allah mensyariatkan puasa adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menyebutkan tentang puasa dengan kondisi beberapa pelakunya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 184 ini, A'udzubillahi rajim, ayyaman ma'dudat. Puasa itu dilangsungkan dalam beberapa hari yang ma'dudat, yang bisa dihitung. Di sini di dalam bahasa Arab ma'dudat itu ada alif dan ta'ut ta'nis namanya. Itu menunjukkan qalil, artinya sedikit. Maka ayyaman ma'dudat itu hari-hari yang sebentar. Tidak lama, ya, dia tidak 24 jam, tidak seminggu full, tidak tiap tahun. Dia hanya hari-hari yang tertentu saja. Ya. Hari-hari yang sebentar saja. Ya. Dan bahkan dari realitanya menunjukkan demikian. Ketika kita puasa di hari pertama, tahu-tahu sudah pertengahan bulan, ya kan? Tahu-tahu puasanya udah mau beres, tahu-tahu udah lebaran, sebentar banget. Maka puasa itu dilakukan pada hari-hari yang ya sebentar, tidak lama. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian ya dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan safar, maka hendaklah dia menggantinya di hari-hari yang lain. Ya, menggantinya di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi mereka yang mampu berpuasa, namun tentu karena ada halangan, ya, atau ada kendala, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Namun bila orang itu ya namun ketika orang itu melakukan kebaikan, yaitu maksudnya dengan dia membayar fidyah, itu adalah kebaikan baginya. Wa antasum khairul lakum, namun
Bila dia lebih memilih puasa, maka itu lebih baik. Bahkan sebagian tafsir mengatakan itulah yang terbaik. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Jika kalian mengetahuinya. Beberapa pembahasan tentang ayat ini, ya, tentang pembahasan ayat ini, yaitu dibahas tentang faman kana minkum maridhan, maka barang siapa yang sakit, yaitu maksudnya sakit yang tentu memberatkan dirinya, ya. Dan sakit itu nanti masih bisa membuatnya sembuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faidatun min ayyamin ukhar. Hendaklah dia menggantinya atau mengqadanya di hari-hari yang lain. Ya, walaupun di sini Allah menyebutkan lafadznya umum. Maridhan, siapa yang sakit. Ini sifatnya umum. Baik sakitnya sakit biasa, sakitnya sedang atau sakitnya parah, maka diganti dengan hari yang lain. Ya, walaupun tentu di sini ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat, ya. Bagi mereka yang berpendapat dengan mazhab zahiri, yaitu apa yang terlekisnya begitu, begitulah hukumnya. Karena Allah menyebutkan kata mazhab zahiri, Allah menyebutkan barang siapa yang sakit, pokoknya sakit apa saja, kecuali sakit hati, ya. Gitu. Sakit apa saja, sakitnya yang biasa, yang sedang maupun apalagi parah, pokoknya semua sakit, maka qadha menurut mazhab zahiri. Adapun jumhur ulama, ya, maksudnya sakit ini adalah sakit yang masih diharapkan sembuh, ya, maka dia menggantinya di hari yang lain, ya. Nanti kita akan sebutkan sedikit tambahan tentang kondisi orang yang sakit. Begitu juga bagi mereka yang safar, ya, al-safar al-mubihu li fitr, safar yang membuatnya boleh untuk berbuka puasa, ya, boleh untuk berbuka puasa. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berapa lama safarnya. Apakah setengah hari? Apakah 1 hari? Apakah 2 hari? Dan juga tidak menyebutkan, Rasul juga tidak menyebutkan, Allah dan Rasul juga tidak menyebutkan jaraknya berapa meter. Dianggap jarak safar. Ketika ada sebuah lafaz yang umum, baik dari ayat maupun hadis, lalu kemudian, ya, tidak ada takhsisnya, tidak ada pengkhususnya, laisa fid dalilun li al-sarifu min umumihi fa ya'udu ilal urfi. Bila tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka dikembalikan kepada uraf, ya, kepada kebiasaan. Maksudnya kebiasaan menurut pandangan umum. Al-urf artinya mayoritas. Makna al-urf itu artinya berdasarkan al-ma'ruf, yaitu apa-apa yang umum diketahui oleh kebanyakan orang. Aksarun nas. Kebanyakan orang. Ya, pokoknya jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Anda ambil contoh. Sekarang, menurut orang Batu Jajar, kalau ke Lembang safar atau tidak pada hari ini? Menurut kebanyakan orang Batu Jajar sekarang, safar tidak? Tidak safar, betul? Lembang dekat. Perubahan, kemudahan perjalanan itu mengubah uruf, betul nggak? Walaupun ada beberapa keadaan, beberapa tempat, walaupun jalannya cepat, tapi tetap aja dianggap safar. Contoh misalnya, kita ke Majalengka, mana lebih dulu sampai ke Majalengka, lewat tol, dari Batu Jajar, dengan kita ke Lembang, dan gak ada jalan tol, mana yang dua nyampe? Hah?
Bisa Majalengka. Majalengka setengah jam masuk tol. Lembang tidak pakai tol bisa 1 jam. Pertanyaannya, ke Majalengka safar tidak? Safar tidak? Safar. Mengapa ke Lembang tidak safar? Ini kembali kepada urf. Ya, al-urfu muhakkamatun. Ya, dalam kaidah usul, urf itu dijadikan hukum bila tidak ada nas secara terlekis menyebutkan hukum rincinya, maka dikembalikan kepada al-urfu. Ya, al-urfu ya ma'rufan kal masyruti syartan. Kembali kepada urf, al-urfu muhakkamatun. Demikian juga mana safar. Safar tidak dikembalikan kepada berapa lama ditempuh, berapa jaraknya itu ditempuh. Kalau urufnya menyatakan tidak safar menurut mayoritas manusia, maka itulah hukumnya. Jadi kalau kita ke Lembang, nggak dianggap musafir bagi orang Batu Jajar. Karena lewat Kolmas, langsung nyampe Lembang, benar? Gampang. Ya, mungkin 1 jam lebih lama daripada Majalengka, tapi tidak dianggap safar. Walaupun lebih lama waktunya daripada kita ke Majalengka, Majalengka dianggap safar. Walaupun kita lebih cepat lewat tol, ya, karena urufnya demikian. Ya, urufnya demikian. Maka bagi mereka yang safar, ya, bagi mereka yang safar, maka ya, dia boleh berbuka puasa, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi mereka yang yutiqunahu yastati'unahu, yang memiliki kemampuan. Ya, maksudnya dia yatakallafun, mukallaf, ya. Dan telah sampai kepadanya ya baligh, kemampuan ya untuk berpuasa, namun kemudian mendapatkan kesulitan, maka hendaklah fidyah. Ya. Berkata yang lain, ayat itu sebenarnya ada yang dibuang, wa 'alal ladzina la yutiqunahu, dan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, ada lam alifnya itu ya tidak dimunculkan di situ. Namun kata Syekh Utsaimin, kedua pandangan ini lemah, dan yang kedua lebih lemah. Ya. Kedua lebih lemah. Mengapa? Karena ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, Bukhari Muslim, dari sahabat ya Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa. Kira-kira laki bukan? Atau perempuan? Salamah. Laki atau perempuan di sini? Hah? Laki atau perempuan? Dari mana taunya laki-laki? Bin di situ. Jadi Salamah itu nama laki. Jangan sampai kita punya anak perempuan dinamakan Salamah. Karena Salamah itu nama laki. Jadi kita ini salah adopsi. Maisaroh perempuan. Padahal nama laki-laki itu Maisaroh. Di kita Maisaroh jadi perempuan. Salamah jadi perempuan. Salamah itu nama laki-laki. Kalau Salma iya baru. Ya. Karena Salma itu mimnya nanti pakai alif bingkeng menunjukkan mu'annas. Salma baru perempuan. Kalau Salamah laki. Makanya kalau nggak belajar sejarah dan nggak belajar bahasa Arab, gitu tuh jadinya anaknya perempuan dinamai laki-laki, kayak transgender jadinya, iya kan? Udah salah kaprah, ya. Itu akibat nggak belajar, pakai kebiasaan, tapi kebiasaan yang salah nukil, salah adopsi, ya, gitu. Di kita Salamah kan perempuan kan? Salamah kan? Istri Nabi itu ada namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Siapa nama suaminya? Abu Salamah.
Dan penisbatan itu kepada anak laki-laki. Jadi Abu Salamah itu bapaknya Salamah. Salamah itu laki-laki. Meninggal, ini kemudian diikat oleh Nabi SAW. Salamah ibnul Aqwa'. Ya, dalam hadis ini menunjukkan kelemahan dua pendapat tadi. Kata Salamah ibnul Aqwa' annahu awwalu ma kutibas siyamu kana al-insan mukhayyaran baina ayyasum aw yuftir aw yafsadi. Di awal-awal diturunkannya kewajiban puasa, maka manusia itu boleh memilih. Mau puasa mangga, mau berbuka boleh. Ya, mau bayar fidyah juga silahkan. Jadi kalau berpuasa, mangga. Mau berbuka, boleh. Mau bayar fidyah, silahkan. Sampai akhirnya turun ayat pada ayat berikutnya yang menghapus 3 pilihan tadi. Yaitu Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Faman syahida minkumul asyhara falyasum. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Barang siapa yang melihat bulan puasa udah tiba, maka wajib puasa. Sudah tidak memilih lagi kan? Awalnya memilih. Boleh puasa, boleh tidak, boleh bayar fidyah. Sampai akhirnya Allah turunkan ya ayat, ya diturunkan ayat bahwasanya bila puasa telah tiba, wajib berpuasa. Lalu kemudian Allah tetap pertahankan wa man kana maridan aw ala safarin, bagi yang sakit atau safar boleh menggantinya di hari yang lain. Boleh menggantinya di hari yang lain. Ya. Adapun untuk fidyah wa 'alal ladzina yuqtiqunahu, bagi mereka ya yang yang pada hakikatnya dia masuk dalam golongan orang yang melaksanakan kena kewajiban puasa, tapi kemudian dia tidak sanggup, maka dia membayar fidyah. Nanti kita sebutkan ya siapa saja yang masuk dalam alladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin, dan memberi makan orang miskin. Sehingga ayat itu memberikan beberapa faidah. Ya. Ya, kita sebentar. Kemudian Allah berfirman, "Faman tatawa khairan fa huwa khairul lah." Maka barang siapa yang membayar fidyah boleh, tapi kalau dia berpuasa lebih baik. Kalau dia berpuasa lebih baik. Ya. Sehingga para ulama di antara para sahabat mengartikan ini turun kepada ya wanita hamil dan menyusui. Juga masuk bayar fidyah. Dia bisa puasa, tapi kalau bayar fidyah juga boleh. Ya seperti itu. Kalau dia mampu. Memang dalam hal ini ulama beda pendapat. Hampir jumhur ulama berpendapat bahwa bagi wanita hamil dan menyusui, ya dia masuk ke dalam qadha. Ya, namun dua sahabat besar Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar bin Khattab menyatakan ini bayar fidyah. Ini bayar fidyah. Artinya para sahabat saja, ya di antara mereka ada perbedaan pendapat, ya. Namun dan itu juga dimunculkan di kalangan para ulama hingga hari ini. Ya, ada berpendapat bagi hamil nyusui bayar fidyah, ada berpendapat dia juga tetap ya qadha, tetap qadha. Maka faedah yang bisa kita petik pada ayat tersebut, yang pertama
Annas-sauma ayyamu qalilatun. Bahwasanya puasa itu hari-harinya sebentar saja, tidak lama. Karena Allah mengatakan dengan lafaz ayyamam ma'dudat. Ya, dia adalah hari-hari yang bisa dihitung, maksudnya sebentar. Ya, ayyamuhu qalilatun. Ya, ayyamun qalilah. Waktu-waktu yang sebentar, enggak lama. Ya, enggak lama. Ya, sehingga Allah ingin menyampaikan bahwa puasa ini jangan sampai dirasakan berat oleh ya hamba-hambanya. Ya, ketika Allah mewajibkan puasa, Allah menyampaikan dengan kalimat jangan dianggap berat karena Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, dia hanya hari-hari yang sebentar. Ya. Dan itu sekaligus menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala azza wajalla kepada para hambanya. Kemudian ketika datang kewajiban puasa, lalu muncul ada orang yang sakit, ya, merasakan berat untuk berpuasa. Bagi mereka yang melakukan safar, yang safar itu kata Nabi SAW, annas safar qit'atun minal adab, bahwa safar itu adalah bagian dari penderitaan. Ya, maka dia boleh menggantinya di hari-hari yang lain. Maka muncullah dalam kaidah fiqhiyah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Sesuatu yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Ya, lianna dina yusrun, kata Allah, agama ini mudah. Maka ketika datang muncul kesulitan, maka hukum itu dipermudah. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan, masyaqqah, ya, itu akan ya mendatangkan kemudahan. Adanya kemudahan hukum dalam agama kita ketika itu berat dilakukan oleh beberapa orang. Ya, contohnya misalnya orang yang sakit, orang yang safar. Ya, dia boleh menggantinya di hari-hari yang lain. Tapi ingat, ya, di dalam ayat ini yang menjadi illat, yang menjadi illah, ya, ala jawazi al-fitr, yang menjadi sebab bolehnya orang yang sakit atau orang safar itu berbuka, lalu mengganti di hari yang lain, tentulah kita lihat seberat apa sakitnya dan serepot apa safar yang dia lakukan. Paham? Ini ketika kita membahas tentang apa? Tentang mereka yang menganggap ilatnya itu adalah masyaqqahnya, sesuatu yang memberatkannya. Ya, ada lagi ya dalam pandangan zahiri, pokoknya mau safarnya berat atau tidak, mau sakitnya berat atau tidak, maka boleh berbuka. Boleh berbuka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan safarnya memberatkan atau tidak. Ya tak? Sakitnya berat atau tidak. Pokoknya sakit apa saja, safar asalkan namanya safar, maka dia boleh berbuka. Ya, ini menurut satu mazhab, yaitu mazhab zahiri. Ada jumhur ulama menganggap ada ilatnya di sini adalah kesulitan, kesusahan. Karena ada dalil dari Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh seseorang itu melakukan sesuatu yang memudaratkan orang lain atau memudaratkan dirinya. Berarti yang yadurru, madarrah, ya, al-madarratu hiya illatun. Berarti bila amal itu melahirkan suatu kemudaratan, maka dia menjadi ilat. Kalau tidak mudarat, maka hukumnya tetap berlangsung di situ. Maka di sinilah ya kita melihat ini pendapat yang lebih kuat, ya. Bila kemudian seseorang itu, kita bahas tentang sakit yang seseorang itu berbuka atau tidak, maka ini dirinci sakit yang bagaimana yang kemudian seseorang itu jawazu al-fitr, boleh dia berbuka, dirinci. Pertama,
Jika orang itu alla yadurus saum wa la yashqu alaih. Jika orang itu sakit, tapi sakitnya itu tidak memudaratkan dirinya, tidak menyengsarakan dirinya, juga tidak memberatkan dirinya. Ada enggak jenis sakit yang seperti itu? Yang tidak membahayakan dirinya, dan dia juga kalau berpuasa, dia enggak merasakan kesulitan. Ada enggak jenis sakit yang seperti itu? Ada enggak? Ada. Apa contohnya? Flu ringan atau batuk-batuk itu sakit bukan? Sakit. Tapi flu ini tidak mencelakakan dirinya kalau dia puasa, dan bila dia berpuasa juga dan nggak akan repot. Fala rukhsalahu fil fitr, maka tidak ada rukhsah keringanan kepada orang ini. Yalzam alaihi as-saum. Ya, wajib baginya untuk berpuasa. Kalau mazhab Zohiri, enggak. Asalkan sakit, boleh buka. Tapi menurut jumhur ulama, yang menjadi ilatnya adalah harus ada masyaqqah, yadur. Ya, masyaqqah dan yadur. Ya, terutama pada yang memudaratkannya, ini menjadi ilat terbesar. Karena ada dari Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh seseorang melakukan perbuatan yang memudaratkan orang lain atau memudaratkan dirinya. Ya walladzina amanu la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wahai orang beriman, janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasan. Ini adalah dalil nas. Ya, tentang tidak bolehnya kita memudaratkan ya diri kita, baik yang menimpa badan kita, jasad kita, kehormatan kita, jiwa kita, harta kita, agama kita, keturunan kita, kehormatan kita dan yang lainnya. Maka la darar wala dirar. Ini jenis sakit yang pertama. Jenis sakit yang kedua, ayyashuqu alaihi, berat bagi dia menjalankannya, tapi la yadurruhu, tidak memudaratkan dirinya, tapi dia berat. Contoh mungkin kita mengatakan flu-nya flu berat. Tapi ya kalau dia tetap puasa enggak membuat apa? Dia jadi mati misalnya. Ya kan? Tapi berat untuk dia puasa. Ya, batuk yang luar biasa. Ngekeh hayu, susah luar biasa. Tapi dia tahu tidak membuat badannya jadi cilaka. Tapi berat bila dia puasa. Ya. Mungkin pusing misalnya. Pusingnya enggak pusing berat, tapi tidak membuatnya cilaka, tapi pusing ini kalau dia puasa dia berat. Maka kalau dia berpuasa makruh. Apa? Hukumnya? Makruh. Ya, kalau dia tetap berpuasa makruh. Ya. Ini dikarenakan dia tidak mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan, sekaligus dia menyiksa dirinya. Menyiksa dirinya. Yang mestinya pusingnya itu luar biasa misalnya ya. Ya, dia tahu kalau dia tak puasa, ya tidak membuatnya mati, tapi berat. Maka bila berpuasa dia makruh. Ya, karena dia tidak mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan di sebuah hadis, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Hibban dan Ibnu Khuzaimah dalam sahih keduanya. Sesungguhnya Allah menyukai rukhsahnya itu diambil sebagaimana Allah ya membenci jika perbuatan maksiatnya dilanggar. Ya. Jadi bila seseorang ada pusing, ya pusing luar biasa pusing. Dia tahu pusingnya tidak membawa kepada kematiannya, tapi kalau dia puasa ini berat luar biasa. Maka makruh dia berpuasa. Ya, makruh dia berpuasa. Yang ketiga, ayyadurrahu as-sawm, puasa betul-betul mudaratkan dirinya, membahayakan. Ya, misalnya dia demam. Bahaya. Kalau dia puasa, mungkin dia menyebabkan kematian dirinya.
maka puasa yang dia lakukan hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Karena Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum inna kana bikum rahima." Ya, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Janganlah kalian lemparkan diri dalam kebinasaan. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah kepada kalian itu sangat penyayang. Ya. Jadi tentu harus didefinisikan dulu jenis sakitnya apa. Apakah sakit ringan, sakit sedang, atau sakit berat. Kalau sakitnya ringan berarti apa? Tidak berat dan tidak membahayakan, maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib puasa. Yang kedua, sakitnya sedang menuju berat lah, kok bahasa kita lah, kita definisikan begitu. Ya mungkin kepalanya pusing berat, tapi tidak membawa kepada kematian, tidak membahayakan dirinya. Tapi berat kalau dia puasa, maka kok puasa, kalau dia maksain berpuasa, maka hukumnya apa? Makruh. Yang ketiga, kalau dia puasa bisa menghantar kepada kematiannya. Apa hukumnya kalau dia puasa? Haram. Ya, haram. Maka kalau yang haram berarti dia wajib berbuka. Kalau makruh maka disunahkan berbuka. Kalau wajib haram dia berbuka. Kan begitu lawannya. Itu tentang perincian jenis sakit. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang yang berbuka ketika dia safar. Ala safar fi iddatu min ayyamin ukhar, bagi yang safar dia mengganti dia hari-hari yang lain. Maka walil musafir bi'atibari saumihi fi safari halatun salasah. Ya, bagi orang yang safar, bila ditinjau dia berpuasa atau tidak dalam safarnya tersebut, maka ada 3 keadaan ada 3 keadaan bagi sang musafir. Jadi yang pertama, Allah yakun fi masyaqqat itlaqan. Safarnya itu tidak memberatkannya sama sekali. Misalnya kita ke Majalengka, hanya pakai mobil kita lewat tol setengah jam, bolak-balik 1 jam, tidak repot. Kita ke Jakarta pakai pesawat hanya 12 menit, tidak repot. Tapi musafirnya tetap musafir. Ya. Tidak membuatnya berat sama sekali. Ya, seolah-olah dia tidak sedang safar. Ya. Keadaan dia dengan dia tidak safar, dengan dia safar itu tidak menambah kerepotannya kalau dia tidak safar. Maka di dalam hal ini afdolnya dia berpuasa. Walaupun berbuka juga boleh. Paham? Paham? Kenapa? Yang menjadi ilatnya adalah safar. Yang menjadi ilatnya adalah apa? Safarnya, bukan sulit tidaknya melakukan perjalanan. Kalau karena kesulitan, ya kalau di safar itu tidak kemudian kenapa dia berbuka dengan alasan bahwa agar hilang kesulitan, maka hilang kesulitan itu adalah hikmah dia berbuka. Tapi bukan menjadi ilat sebab kenapa dia berbuka. Sebab ilat dia berbuka adalah karena dia musafir. Karena dia musafir, itu sebab berbukanya. Baik safarnya dalam keadaan dia nyaman atau tidak. Tapi dianjurkan dia berpuasa lebih utama. Tapi berbuka juga boleh. Paham? Dan kenapa afdolnya berpuasa? Misalnya dia ke Jakarta, perjalanannya gampang, afdolnya berpuasa lebih baik. Kenapa? Karena ya kalau dia tidak berbuka, ya sesungguhnya dalam safarnya itu, kemudian dia sampai di tempat safarnya itu, sungguh dia bersama dengan orang-orang juga sedang berpuasa. Sehingga ringan bagi dia untuk tetap mempertahankan puasanya. Daripada nanti dia menggantinya di hari yang lain. Karena pada saat dia menggantinya, dia tidak lagi bersama dengan orang berpuasa. Betul enggak? Maka dia lebih afdol dia berpuasa. Lebar mencek orang mah. Ya, sayang.
Apalagi bulan Ramadan itu keistimewaan tidak bisa digantikan dengan di hari yang lain. Kondisi yang kedua. Al-halu as-saniyatu ayyashuka 'alai shaum masyaqqatun ghairu syadidah. Ya. Safarnya ini memberatkan untuk dia berpuasa tapi tidak berat yang sangat. Tidak berat yang sangat. Memberatkan tapi tidak sangat berat. Maka afdolnya dia apa? Tetap berpuasa atau berbuka? Afdolnya dia berbuka. Karena ada apa? Ada masyakoh di situ. Walaupun masyakohnya itu beratnya itu ya kesulitannya itu tidak terlalu sulit, tapi sulit. Tapi kalau dia berpuasa tidak mudaratkan dirinya, tidak membuatnya cilaka, tidak membahayakan dirinya, ya, maka berbuka lebih utama daripada dia berpuasa. Ya. Berdasarkan keumuman Nabi SAW, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukanlah termasuk kebaikan bila orang itu berpuasa dalam keadaan safar. Bukanlah merupakan kebaikan bila orang itu berpuasa dalam keadaan apa? Safar. Artinya pada kondisi yang ini maksudnya. Ya. Tapi karena tidak terlalu berat, maka pun kalau dia berpuasa boleh saja. Tapi afdolnya dia berpuasa. Berdasarkan ucapan Nabi, ya, bukanlah kebaikan bila orang itu berpuasa dalam keadaan safar. Ya. Keadaan yang ketiga, ayyashuqa as-sawmu 'alal musafiri masyaqqatan syadidatan, menyulitkan dirinya dengan kesulitan yang sangat sulit. Safarnya itu betul-betul perjalanan yang betul-betul menyulitkan. Ya, misalnya seorang itu safar ke Jakarta pakai motor, nggak ada kendaraan kecuali motor, atau pakai kuda ke Majalengka misalnya. Berat. Ya. Berpeluh keringat, kehausan yang sangat. Ya. Maka tentu hukumnya hanya satu. Apa itu? Berbuka. Berbuka. Dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah melakukan safar. Fasyukiya ilaihi anna nas qad syaqqa alaihim as-siyam. Para sahabat juga berpuasa bersama Rasul. Tapi kemudian sampai keluhan kepada beliau bahwa banyaknya sahabat itu merasa keberatan berpuasa. Wa innahum yantaziruna ma yaf'al, dan mereka itu menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Pada bimain badal asar. Itu ketika pada asar. Sebentar lagi mau buka kan? Sebentar lagi maghrib kan? Pada asar itu Nabi minta agar diambilkan air. Pada asar loh. Ya. Fasyaribahu. Nabi minum. Wan nas yang turun. Dan para sahabat melihat langsung perbuatan Nabi. Karena memang walaupun sampai asar. Udah mau buka puasa, tapi sahabat berada pada puncak kelelahan dan kesulitannya dalam safar tersebut. Maka Nabi melihat ini sudah luar biasa kesulitan dan bisa membahayakan, maka Nabi berbuka dan para sahabat melihat itu. Dan mereka apa? Memilih berbuka kan, tetapi sumaji ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu gak lama kemudian datang ada seseorang menyampaikan kepada Nabi bahwasanya ada sebagian sahabat yang lain masih nekat untuk memilih puasa, enggak berbuka, enggak mengikuti Nabi.
Apa kata Nabi SAW? Ulaikal usah, ulaikal usat. Mereka itu adalah orang-orang berbuat maksiat kepada Allah. Mereka itu adalah orang berbuat maksiat kepada Allah. Berarti apa? Puasa yang tetap dia lakukan termasuk perbuatan yang Allah haramkan. Rasulullah sebenarnya kalau masih mau berpuasa itu bisa. Tapi beliau Allah utus untuk memberikan rahmat bagi kepada makhluk, kepada umat. Ya. Maka pada kondisi seperti ini, bila seseorang berada dalam keadaan sangat kepayahan dalam perjalanannya, maka wajib bahkan dia berbuka. Ya. Kalau dia tak berpuasa sampai melahirkan kemudaratan berbahaya, membuat dia pingsan apa segala macam, maka dia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bila tetap memilih berpuasa. Dari situ kita dapati bahwasanya safar yang mana yang kemudian seorang itu berbuka, tentu jawabannya dirinci tergantung kondisi bagaimana sulit dan tidaknya dia melakukan safar tersebut. Sebagian ulama yang lain ya tidak merinci. Pokoknya mau susah mau tidak, mau nyaman atau tidak, yang afdal itu berbuka. Karena kata Allah, wa 'alal ladzi wa man kana marin au 'ala safarin, kan? Kata Allah, barang siapa yang sakit atau dia safar, maka hendaklah dia menggantinya di hari yang lain, artinya jangan puasa ketika safar. Itu sebagian ulama di antara mazhab Zahiri mengambil kemutlakan ayat. Tapi berbahagailah kita, kata jumhur ulama. Kita mendapatkan apa? Mendapatkan hadis-hadis dari Nabi SAW untuk memberikan rincian bahwasanya ya sakit atau safar yang mana yang kemudian seseorang itu dibolehkan untuk berbuka, ya. Kemudian anal mutahayyi lis-safar kal kharij fih wa in kana fi baladih. Seseorang yang sudah siap-siap untuk safar, misalnya ya, seseorang itu masih berada di Bandung pagi misalnya. Dia masih ada di Bandung tapi dia sudah siap-siap akan berangkat ke Jakarta. Maka walaupun badannya masih di negerinya, tapi karena dia sudah menetapkan dia akan safar, maka dianggap saat itu dia sudah boleh berbuka saat itu. Sebagian ulama yang menyatakan boleh berbukanya kalau dia sudah bergerak meninggalkan kotaknya. Ya. Namun Syekh Utsaimin ya berdalih dengan apa? Pendapat sahabat Anas bin Malik. Ya. Anas masih berada di kota Nabi, dia siap untuk bersafar. Pada saat itu dia sudah makan, sudah berbuka. Kemudian ditanyakan kepada Anas, apa jawaban Anas? Ya, hadi sunnahnya seperti ini gitu maksudnya. Namun kata Syekh Utsaimin, hadis ini masih terjadi perbincangan. Ya, menurut pendapat bagi mereka, ya, menetapkan bahwa statusnya tetap sudah musafir, ya, karena bila seseorang sudah berazam dia safar, maka hukumnya itu dia seorang yang muftira, orang yang berbuka. Sehingga walaupun dia sedang berada pada di negerinya sendiri, belum meninggalkan kotanya, ya, maka ketika dia sudah berniat akan melakukan safar, maka hukum dia pada saat orang yang berbuka. Ya. Maka hada khair min kauni yasum summa yuftir. Maka keadaan dia ya sangat baik yang tadinya dia berpuasa kemudian dia berbuka. Karena saat itu inau lam yudkhil fi ibadah aslan, karena pada saat ketika dia musafir maka asalnya dia tidak masuk dalam kewajiban berpuasa.
Hukum musafir. Ini menurut pendapat yang menguatkan seseorang yang sudah berniat untuk berpuasa, walaupun dia niat untuk bersafar, walaupun masih di negerinya, dia sudah dianggap apa? Hukumnya dia sudah berbuka. Hukumnya dia sudah berbuka. Tidak disyaratkan dia sudah melakukan perjalanan dulu baru dia berbuka. Maka walaupun di tempat negerinya sendiri, dia dianggap sudah boleh berbuka. Adapun jumhur min ahli ilmi, mayoritas ulama, ala khilafi hadal qaul. Berbeda pendapat dengan pendapat yang ini. Ya. Namun, Syekh Utsaimin di antara fikih beliau, bila terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, maka kemudian bila sana ada pendapat satu sahabat saja, maka Syekh Utsaimin mesti rata-rata akan menguatkan mengambil perkataan sahabat. Karena kata Anas bin Malik apa? Apa kata Anas bin Malik? Ketika dia masih di negerinya, dia sudah bersafar, tapi dia sudah berbuka. Ketika ditanya, kenapa engkau sudah berbuka? Padahal belum keluar dari Madinah gitu kan? Apa jawaban Imam Malik? Jawaban Anas bin Malik apa? Apa kata dia? Sunnah. Berarti apa? Anas mengatakan, dan kita tahu Anas ini melayani Nabi sejak masih kecil. Dia umur 10 tahun. Ketika Anas mengatakan sunnah, itulah yang kemudian yang dia pahami fikihnya ketika dia belajar tentang Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi SAW ketika sedang safar. Dan ini tentunya, ya lihat kita lihat Syekh Utsaimin itu menyelisih pendapat jumhur ulama. Karena bagi dia, bila ada dalil, maka itu lebih layak untuk diikuti. Dan perkataan sahabat, apalagi pelayan Nabi SAW, itu tentu lebih kuat. Menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berarti kita mengatakan bahwasanya jangan heran kalau nanti ada sebagian banyak ulama mengatakan dia boleh berbuka kalau dia sudah meninggalkan kotaknya dulu. Jangan heran, memang ada pendapat yang seperti itu. Karena dianggap status musafir kalau dia sudah bergerak. Meninggalkan kotaknya kan. Kalau masih di dalam statusnya belum musafir. Menurut Anas bin Malik, enggak. Kalau dia sudah bersiap-siap untuk berangkat, walaupun belum bergerak, statusnya sudah dianggap musafir. Walaupun dia masih berada di dalam kotaknya sendiri. Walau sini ikhtilaf ulama. Ya. Ikhtilaf ulama. Kemudian ayat yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiquna fidyatu ta'am miskin, bagi mereka yang mampu untuk berpuasa, sebagian mengatakan yang dia sudah punya kewajiban berpuasa tapi dia tidak bisa. Ya. Dan sementara mungkin dia terkena penyakit yang mungkin sulit diharapkan sembuhnya, tidak akan hilang-hilang. Ya, maka boleh baginya untuk apa? Membayar fidyah dengan memberi makan, ya, orang miskin setiap hari, ya, setiap hari dia tidak berpuasanya, ya, tidak berpuasanya. Dan ini berlaku misalnya di antaranya kata Ibnu Abbas adalah asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah, ya. Itu kepada aki-aki atau nini-nini yang dia sudah tidak lagi untuk berpuasa. Maka miskin itu berlaku kepada orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa sama sekali. Walaupun kemudian kita dapati Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berpendapat itu juga berlaku kepada wanita hamil dan menyusui yang sudah kita sebutkan tadi. Lalu muncul pembahasan. Memberi makan orang miskin itu takarannya bagaimana? Ya. Sebagian berpendapat memberi makan orang miskin, it'amu ta'am miskin, memberi
dengan bentuk makanan yang biasa dimakan orang miskin. Faham? Bila dia biasa makan gepuk, unggal gep kerupuk, maka itulah yang kita kasih. Menurut pendapat yang menyatakan kita kasih yang biasa kita makan. Bukan yang biasa mereka makan. Kalau orang yang miskin, fakir, pasti menu makanan sehari-harinya yang biasa, mungkin sangat biasa. Bagi yang tidak miskin, tidak fakir, makanannya ya biasa, bahkan luar biasa. Ya, seperti itu. Maka sesungguhnya pendapat yang kuat, tidak disyaratkan kita memberi makan orang miskin itu adalah makan yang biasa mereka makan. Ya. Dan yang menjadi sekarang ukurannya, apakah dia dengan satu mud bur atau setengah sok selain bur, misalnya syair. Jadi kalau bur itu adalah gandum yang kualitasnya tinggi. Kalau syair itu gandum dengan kualitasnya lebih rendah daripada albur. Ya. Maka kalau bur itu berarti satu mud, satu apa? Satu mud itu satu, apa ini namanya? Satu apa sih? Satu raupan tangan gitu ya. Satu bila telapak tangan kiri kanan kita temukan. Nah gitu, satu apa sih namanya? Apa sih bahasa Indonesianya itu? Satu genggam. Nah, satu genggam lah gitu kan. Itu satu mud. Kalau satu sok itu 4 kali. Nah ini setengah sok. Kalau setengah sok berarti berapa kali? 2 kali. Maka kata mereka milih makannya kalau dengan gandum yang terbaik 1 mud. Kalau dengan gandum yang kualitasnya lebih rendah maka dengan 2 mud atau disebut dengan nisfus sok, setengah sok. Sebagian yang lain menyatakan ya diberikan apa? Setengah sok, 2 mud baik dengan gandum terbaik ataupun selain ya bur itu boleh dengan syair, takarannya sama. Takarannya sama. Ya. Seperti itu. Dan masing-masing memiliki dalil masing-masing ya tentang hal itu ya. Sebagian berdalil dengan patokannya adalah nisfus sok, 2 mud. Karena ya ketika Allah menyebutkan tentang orang yang tidak bisa menunaikan ibadah haji, maka fafidyatun min syamin aw sadaqatin aw nusuk, maka hendaklah dia membayar fidyah ya dengan cara dia puasa atau dengan sedekah atau dia dengan nusuk ya, dengan ibadah yang lain ya, ibadah masih rangkaian ibadah yang lain dari ibadah hajinya. Maka makna fidyah dengan membayar sedekah itu maksudnya apa? Fidyahnya, sedekahnya berupa apa? Memberi it'amu sittata masakin likulli miskinan nisfus sa'. Dengan memberi 6 orang miskin, dengan setiap orang miskin itu ukurannya nisfus sa' kata mereka. Nisfus sa' berarti 2 mud. Dan mereka tidak membedakan ya jenis makanannya apakah gandum bagus atau gandum tidak. Yang penting ukurnya 2 mud atau nisfus sa'. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin. Ya. Ya, sebagian yang lain ya kalau misalnya dia kalau 1 mud itu ya fidyah 1 mud itu kira-kira sekitar 1,5 kilo. 1 kilo setengah. Jadi kalau 2 mud berarti berapa? 3 kilo. 3 kilo. Sebagian lain berpendapat 1 mud saja, 1,5 kilo saja. Kalau satu begini berarti 1 mud ukuran berapa? 1,5 kilo. Ya ada berpendapat seperti itu. Ada menyatakan dia 2 mud dan yang lainnya. Sebagian yang lain ada pokoknya makanan.
Pokoknya makanan seperti Anas bin Malik itu pernah ketika dia tua renta, maka dia mengumpulkan orang miskin dan kemudian diberikan makan setiap orang miskin tersebut. Dari makanan yang biasa dia makan. Ya seperti itu. Walhasil ini ada perbedaan pendapat tentang berapa takaran kita memberi makan orang miskin tersebut di kalangan para ulama dan membahas fikih fidyah. Nah, fikih fidyah. Tapi yang berkembang di kita yang sudah itu adalah 1,5 kilo ya. Ya kalau 1 hari misalnya nggak puasa 1,5 kilo. Kalau 30 hari berarti 45 kilo. Ya beda kalau kita maka bila anggota keluarga ada 10 orang yang puasa kemudian membayar zakat fitrah. Zakat fitrahnya hanya mungkin 30 kilo. Tapi bayar fidyah bisa 45 kilo satu orang. Ya, jadi bayar fidyah lebih besar takarannya daripada apa? Daripada zakat fitr ya, zakat fitr. Ayat yang berbunyi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan bila kalian berpuasa itu lebih baik daripada bayar fidyah jika kalian mengetahui, menunjukkan bahwasanya subutu tafadulil al-amal, menunjukkan ketetapan bahwa amal itu berbeda-beda tergantung dari perbedaan orang yang beramal. Sebagian mereka ada yang mampu, sebagian mereka ada yang kurang, sebagian mereka ada yang semangat, sebagian mereka ada yang kurang dalam semangatnya seterusnya. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. La yastawil qaidun, la yastawi minkum man anfaqa min qawil fata wa qatal. Ya, tidak sama kedudukan di antara kalian mereka yang berinfak sebelum Fatu Mekah ya dan terbunuh dengan mereka yang apa? Ya, berinfak setelah Fatu Mekah. Jadi Islamnya setelah Fatu Mekah. Tentu beda dengan ya derajat para sahabat yang Islamnya sebelum Mekah ditaklukkan. Mereka berperang jalan Allah, tentu mereka a'zamu darajatan. Mereka lebih tinggi kedudukannya dari mereka yang masuk Islam setelah Mekah ditaklukkan. Walaupun setelah itu mereka juga ada yang berperang. Tapi yang duluan masuk Islam dan berperang duluan tentu kedudukannya lebih tinggi daripada yang Islamnya belakangan. Menunjukkan kedudukan amal itu berbeda-beda tergantung kondisi orang yang beramalnya. Nah, demikian juga kita sudah bahas tentang abdoliyah antara musafir, tergantung kondisi musafirnya. Abdoliyahnya ya orang yang berpuasa karena sakit atau tidak tergantung dari apa? Dari kondisi orang yang sakitnya. Menunjukkan bahwa amalan itu berbeda-beda tingkatan tergantung orang yang melaksanakannya. Ya, faedah terakhir di ayat tadi Allah menutup dengan in kuntum ta'lamun, jika kalian berilmu, ya atandu ala fadil ilmi, menunjukkan tentang apa? Penekanan pada apa? Keutamaan ilmu, tentang keutamaan ilmu. Dan alhamdulillah ya materi yang kita bahas pada hari ini kita telah mempelajari tentang apa? Ya, kondisi-kondisi kapan seseorang itu berpuasa atau tidak, ya, dengan melihat takaran sakitnya atau ya melihat ya kondisi safarnya atau tidak, dan berkaitan dengan orang-orang yang membayar fidyah, maka ya dengan cara memberi makan orang miskin ya, dan dilakukan oleh sahabat atau betul-betul memberikan makanan jadi kepada mereka ya, dan boleh juga dengan memberikan emas memberikan apa, memberikan beras itu dengan 1 mud ya, dengan satu mud itu sekitar apa? 1,5 kilo kurang lebih ya, seperti itu. Atau ukuran 1,5 kilo itu ukuran nisfu so'. Nisfu so' itu 2 mud. Itu ukuran 1,5 kilo, ya. Walhasil mereka berbeda pendapat dalam hal itu. Jadi kata mereka kalau gandumnya gandum yang bagus 1 mud saja. Kalau gandumnya kurang bagus 2 mud gitu kan. Sebagian ulama lain menyatakan mau gandumnya bagus atau tidak pokoknya 2 mud gitu. Kira-kira ya untuk selamanya pasti kita kata saya mengarahkan apa? Pakai 2 mud. Nah 2 mud itu kira-kira sekitar 1 kilo setengah. Karena kalau segini nggak mungkin 1 kilo kan. Nah setelah 2 mud lah baru ukuran 1 kilo setengah. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, itu barangkali yang bisa kita ulas ya beberapa faidah
dari kajian kita di hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan satu saja. Itu pertanyaan atau pengumuman? Pertanyaan. Ya, satu saja ya. Assalamualaikum. Ustadz, apa boleh fidyah diganti sama uang? Sebelum kita membahas masalah fidyah, hampir semua ulama ketika membahas tentang masalah zakat fitri, apakah menggunakan bahan makanan pokok atau boleh diganti dengan uang? Jumhur ulama berpendapat tidak boleh diganti dengan uang, harus dengan bahan makanan pokok. Kecuali mazhab Hanafi saja. Ya. Dan tentu pendapat jumhur yang lebih benar, yaitu ketika kita zakat fitri maka dengan makanan pokok dan tidak diganti dengan uang. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam majelis Ramadan kemudian dibahas tentang masalah fikih, kemudian jadikan buku namanya Syekh Ramadan. Kenapa pendapat jumhur lebih kuat? Yaitu dari pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dibanding dengan pendapat Imam Abu Hanifah, ya, Nu'man, ya, Abu Hanifah. Mengapa? Dengan tiga alasan mengapa dengan bahan pangan pokok kita bayar zakat fitri, ya. Alasan yang pertama itu lebih baik, ya, daripada uang. Alasan yang pertama, ya, karena zakat fitri dengan menggunakan bahan pokok itu ta'abudiyah. Maksudnya apa? Paket ibadahnya ya memang begitu jenis paket ibadahnya. Kalau ibadah dengan uang ada namanya infak sedekah yang umum atau adalah zakat harta. Paham nggak? Adapun zakat fitrah paket ibadahnya dengan mengeluarkan bahan pokok untuk kita keluarkan zakat. Jenis ibadahnya sudah satu paket. Sudah begitu memang SOP-nya. Nah begitu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua. Bahwasanya mengeluarkan bahan makanan pokok itu lebih menampakkan syiar. Ketika kita mengeluarkan zakat. Coba ketika pada pagi subuh di Idul Fitri. Setiap orang itu mengeluarkan karung beras. Di tiap rumah keluar. Mau dibawa ke panitia misalnya di masjid. Nah orang tahu. Oh itu sedang lagi mau bayar zakat fitrah. Coba kalau pakai uang. Gak perlu keluar rumah. Tinggal transfer beres. Syiarnya tidak kelihatan. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Bahwasanya di zaman Nabi uang itu sudah ada. Ada dinar, ada dirham. Betul? Ada dinar, ada dirham. Maka ketika Nabi tetap menyarankan untuk dengan riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar bahwa Nabi menyarankan sa'an minal sa'ir, sa'an minal burr, ya bahwa ya bahwasanya zakat fitr itu amarana Rasulullah SAW zakat al-fitr ya sa'an minat tamar wa sa'an minal bur wa sa'an minal syair kata Abdullah bin Umar faradalana Rasulullah SAW, Rasulullah mewajibkan kepada kami zakat fitr dengan menggunakan satu sa' 4 mud, maksudnya 4 kali begini, tamar kurma, satu sa' gandum yang bagus, satu sa' gandum yang nggak terlalu bagus, kualitasnya rendah. Kalau digantikan dengan uang, kira-kira pakai uang yang harga apa? Harga kurma, harga gandum yang bagus, atau dengan harga gandum yang murah? Kan kalau di konversi menihesnya. Kalau dikonversikan, maka kita pakai standar uang yang harga apa? Uang harga yang harga kurma. Ya, satu sok itu berarti sekitar 3 kilo. Dengan 3 kilo harga kurma atau 3 kilo harga gandum yang bagus atau dengan 3 kilo harga gandum yang murah. Uang yang mana dijadikan standar? Kalau itu dikonversikan pada uang. Betul?
Betul atau tidak? Maka agak susah kita untuk melihat ketepatan membayar zakat fitr dengan apa? Bila dikonversikan dengan uang. Ya, tapi fidyah kan beda Pak Ustadz. Ya, beda. Bisa berbuat beda. Kenapa beda? Kan itu kan boleh, pokoknya patokannya 2 mud. Mau pakai gandum yang mahal atau gandum yang murah. Sama saja dengan zakat fitr. Anda sekarang mau pakai 2 sok. Setengah 2 mud. Nisfu sok tadi. Kalau dikonversikan dengan uang. Uang yang harga 1 sok yang mana gandum yang bagus atau gandum yang biasa. Kalau ngambil pendapat kita pakai 1 gandum yang mahal. Yang bagus dengan atau dengan 2. Kita pakai 1 mud gandum yang bagus atau dengan 2 sok. Ya, gandum yang tidak bagus. Persoalannya adalah mana harga yang disepakati kalau digunakan uang. Betul? Maka tentu kita mengatakan bahwasanya pendekatan zakat fitr menurut jumhur ulama pun kita bisa masukkan dengan pendekatan apa? Fidyah. Tentulah ya. Fidyah itu dengan menggunakan bahan makanan pokok yang lebih tepat kepada tujuan Allah membuat syariat fidyah. Apalagi Allah jelas menyebutkan apa? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatu ta'am miskin, dan bagi orang yang tidak mampu maka apa? Fidyah dengan memberikan makan, bukan dengan memberikan duit. Karena kalau dikasih duit belum tentu untuk makan. Mungkin bisa jadi untuk dibelikan ngisi pulsa. Betul? Iya. Tapi kalau dikasih makan ya dia akan makan. Ya, seperti itu. Dan kembali dengan Syiah dan yang lain. Maka kita tetap berpendapat fidyah pun tetap menggunakan bahan makanan pokok. Dan kita lihat ulama dari masa ke masa. Ketika membahas fidyah atau zakat fitr. Uang itu kan selalu ada di masa-masa mereka. Ada dinar, ada dirham. Tapi tidak pernah ketika mereka berpendapat itu dengan pendekatan uang. Kebanyakan dengan tetap menggunakan makanan pokok. Karena mereka tahu ini adalah SOP-nya ibadahnya berupa apa? Memberikan bahan ibadah dengan memberikan bahan makanan pokok. Atau memberikan makanan kepada orang miskin, termasuk fidyah di sini. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat dan melahirkan barokah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.